got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mexavelian Dini dengan NIM 2307018. Saya dari kelas 1A, Prodi S1 Kebidanan Stikes Siza Saintika Padang. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya dengan dosen pengampu Ibu Ade Nurhasana Amir MKEP. Di sini, saya akan memaparkan anatomi dan fisiologi manusia tentang sistem muskuloskeletal. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. A. Pengertian sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal terdiri dari kata muskulo yang berarti otot dan kata skeletal yang berarti tulang. Muskulo atau muskular adalah jaringan otot miologi, skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh yang terdiri dari tulang dan sendi. Ilmu yang mempelajari tentang skeletal atau osteo tubuh adalah osteologi. Muskulus otot merupakan organ tubuh yang mempunyai kemampuan mengubah energi kimia menjadi energi mekanik atau gerak, sehingga dapat berkontraksi untuk menggerakkan rangka sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Yang B, sistem muskuler. Adapun yang pertama, fungsi sistem muskuler. A. Sebagai pergerakan otot, yaitu menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh. Yang B. Penopang tubuh dan mempertahankan postur. Otot menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau saat duduk terhadap gaya gravitasi. Yang C. Sebagai produksi panas, kontraksi otot-otot secara metabolis menghasilkan panas atau panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Yang kedua, ciri-ciri sistem muskuler. Sistem muskuler memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang A, kontraktilitas. Serabut otot berkontraksi dan menegang yang dapat atau tidak melibatkan pemendekan otot. Yang B, eksitabilitas. Serabut otot akan merespon dengan kuat jika distimulasi oleh impuls saraf. Yang C, ekstensibilitas. Serabut otot memiliki kemampuan untuk menegang melebihi panjang otot saat rileks. Yang D, elastisitas. Serabut otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau meregang. Yang ketiga, bagian sistem muskuler. A. Otot. Otot adalah jaringan konektif dalam tubuh dengan tugas utamanya kontraksi. Jenis-jenis otot. Otot dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu otot rangka, yang kedua otot polos, dan yang ketiga otot jantung. Otot polos dapat ditemukan dalam organ internal dan otot jantung dapat ditemukan dalam jantung, sedangkan otot rangka dapat ditemukan dalam kaki. Yang B, tendon. Tendon adalah tali atau urat daging yang kuat yang bersifat fleksibel, yang terbuat dari fibros, protein, atau kolagen. Tendon berfungsi melekatkan tulang dengan otot atau otot dengan otot. Berdasarkan cara melekatnya pada tulang, tendon dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, origo. Origo merupakan tendon yang melekat pada tulang yang tidak berubah kedudukannya ketika otot berkontraksi. Yang kedua, inersio. Inersio merupakan tendon yang melekat pada tulang yang bergerak ketika otot berkontraksi. Yang C, ligamen. Ligamen adalah pembalut atau selubung yang sangat kuat, yang merupakan jaringan elastis penghubung
yang terdiri atas kolagen. Ligamen membungkus tulang dengan tulang yang diikat oleh sendi. Beberapa tipe ligamen, yang pertama ligamen tipis, yang kedua ligamen jaringan elastik kuning. Selanjutnya, C. Sistem skeletal atau rangka. Rangka atau kerangka merupakan sistem penyokong organisme. Sistem penyokong ini bertindak sebagai bingkai tubuh yang tegar. Biasanya, rangka ini tersusun dari kalsium. Fungsi dari sistem skeletal atau rangka adalah sebagai penyangga berdirinya tubuh, tempat melekatnya ligamen-ligamen, otot, jaringan lunak dan organ, membentuk kerangka yang berfungsi untuk menyangga tubuh dan otot-otot yang melekat pada tulang. Kemudian, sebagai penyimpan mineral atau kalsium dan fosfat, dan lipid atau yellow marrow atau hemopoiesis. Yang C, sebagai produksi sel darah, yaitu atau red marrow. Yang D, pelindung, yaitu membentuk rongga melindungi organ yang halus dan lunak, serta memproteksi organ-organ internal dari trauma mekanis. Yang E, penggerak, yaitu dapat mengubah arah dan kekuatan otot rangka saat bergerak karena adanya persendian. Bagian sistem skeletal yang pertama yaitu tulang. Tulang atau kerangka merupakan jaringan tubuh yang kaku dan terdiri atas sel-sel yang tertanam dalam antal sel keras yang berlimpah. Tulang tersusun dari dua komponen, yaitu kalsium fosfat dan kolagen. Jaringan tulang berdasarkan jaringan penyusun dan sifat-sifat fisiknya, tulang dibedakan menjadi tulang rawan dan tulang sejati. Berdasarkan matriks penyusunnya, tulang dibedakan menjadi tulang kompak dan tulang spongiosa. Berdasarkan bentuknya, tulang diklasifikasikan menjadi tulang pipa, tulang pendek, tulang pipi, tulang tak beraturan, dan tulang berongga udara. Yang kedua, ada sendi. Sendi merupakan titik fisik penghubung antar dua tulang. Hubungan antar tulang disebut artikulasi. Agar artikulasi dapat bergerak, diperlukan struktur khusus yang disebut sendi. Dengan adanya sendi, membantu mempermudahkan gerakan. Terdapat 3 jenis hubungan antar tulang, yaitu sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Sinartrosis atau sutures disebut juga dengan sendi mati, sedangkan amfiartrosis disebut juga dengan sendi kaku, dan diartrosis disebut juga dengan sendi hidup. Bagian sistem skeletal yang ketiga yaitu low back region. Low back region ini berfungsi untuk menegakkan atau menopang postur struktur tulang belakang manusia. Postur tegak juga meningkatkan gaya mekanik struktur tulang belakang lumbosakral. Antar tulang belakang diikat oleh intervertebral serta oleh ligamen dan otot. Ikatan antar tulang yang lunak membuat tulang punggung menjadi fleksibel. Yang keempat, intervertebral disc. Manusia memiliki ruas tulang belakang. Terdapat sebuah struktur yang dibentuk oleh jumlah tulang yang disebut vertebra atau vertebral body. Pada setiap dua ruas vertebra, terdapat sebuah bantalan tulang rawan berbentuk cakram yang disebut dengan intervertebral disc. Pada tubuh manusia, terdapat 24 buah intervertebral disc. Lanjut, bagian sistem skeletal atau rangka yang kelima yaitu neck atau tulang leher. Tulang leher terdiri dari 7 ruas.
mempunyai badan ruas kecil dan lubang ruasnya besar. Pada tajuk sayapnya terdapat lubang tempat lajunya saraf yang disebut foramen transversalis. Ruas pertama vertebra cervicalis disebut atlas yang memungkinkan kepala mengangguk. Ruas kedua disebut processus odontois atau aksis yang memungkinkan kepala berputar ke kiri dan ke kanan. Ruas ketujuh mempunyai tajuk yang disebut processus prominens. Kemudian yang keenam, elbow atau siku. Elbow atau siku adalah suatu titik yang sangat kompleks di mana terdapat 3 tulang yaitu humerus, radius, dan ulna. Ketiga tulang tersebut bekerja secara bersama-sama dalam suatu gerakan fleksi, ekstensi, dan rotasi. Yang ketujuh, shoulder atau bahu. Tulang-tulang pada bahu terdiri dari clavicula atau tulang selangkang, merupakan tulang berbentuk lengkung yang menghubungkan dengan lengan atas dengan batang tubuh. Yang B, scapula atau tulang belikat, merupakan tulang yang berbentuk segitiga. Tulang ini berartikulasi dengan clavicula dan tulang lengan atas. Yang ke-8 yaitu musculoskeletal disorder. Musculoskeletal disorder adalah kondisi di mana bagian dari sistem otot dan tulang mengalami masalah atau sakit. Penyakit ini terjadi akibat bagian tubuh meregang terlalu jauh, mengalami tubrukan secara langsung, ataupun karena kegiatan lainnya yang mengakibatkan kesalahan pada sistem otot dan tulang. Thank you. Demikian yang dapat saya paparkan. Jikalau ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.